Silakan. Temanya apa? Apa tuh? Itu tadi Hydroseeding. hydroseeding. Jadi Jadi- gimana lah ya mau di hydroseeding ini? Jadi kalau dari sisi masukan dari Pak Indra tadi itu kan bagaimana tanggul itu menggunakan material topsoil Untuk Nah, jalan yang untuk jangka panjang. jangka panjang. Itu harus dikaji kan apanya namanya, untungnya bagaimana, kemudian apa bahasanya itu? Cost and benefit. Nah, cost and benefit-nya seperti apa kan harus dikaji dulu. Kemudian bagaimana perizinannya kan gitu. Iya. Kita sebagai kontraktor tetap harus apa namanya itu ya? Gitu. Bukan menghitung, Pak. Izin. Izin. Legalitasnya seperti apa gitu. Kan klien gitu kan, Klien. owner, selaku owner, selaku concession. Dari Pak Indra dulu seperti apa ininya? Ide Ya. itu ide cemerlang sebenarnya, tapi Jadi- kalau tidak diaplikasikan Awalnya ide itu muncul pada saat proses pemasangan rambu ini kita memakan waktu lama, di samping tenaga, waktu, lalu kesehatan kita itu terpapar dengan debu lebih lama. Jadi terus juga berpikir ternyata kalau seandainya pakai soil mungkin lebih cepat pemasangan, lalu ada impact yang lebih bagusnya lagi. Jadi seperti bisa kita membuat hydroseeding tadi ya, di situ. Lalu sisi sisi safety-nya juga soil lebih mengikat material jika ada tabrakan atau tabrak tanggul ya. Ya itu sisi Nah, positif. sisi positifnya di situ. Kalau misalnya hydroseeding itu kan biayanya besar tuh. Bapak-bapak inilah yang bisa menghitung apa bahasanya, rule cost-nya kah? Apa yang namanya itu? Apa sih? Kosnya Cost-nya ya. Efektif atau efisien atau enggaknya kan Anda semua lah yang ini yang menghitung. Dari sisi engineering-nya seperti apa? Ibu Marlina. sebagai sebagai eksekutor nih. Eksekutor, iya dong. Nanti saya kan support aja butuhnya apa gitu. Nah, kalau misalnya secara ide dari Pak Indra itu sih bagus banget, tapi saya jujur aja secara hydroseedingnya ini saya nggak tahu nih kan, maksudnya Iya, iya, secara iya. biayanya seperti apa, karena kebetulan saya lulusan tambang nih Pak, bukan pertanian. Bukan Mungkin Pak Rama Vero ya. mungkin Pak Rama yang berpengalaman di Bercocok tanam. bercocok tanam adalah sedikit kan pernah tahu tentang mungkin berbagi pengalaman dulu Pak Berbagi Rama yang pengalaman sudah dulu. Iya, iya. yang sudah berjalan dulu gimana? Sebenarnya kalau hydroseeding itu saya sih sebenarnya tidak terlalu banyak tahu gitu ya kan, tidak terlalu banyak tahu. Hanya melihat dari proyek-proyek sebelumnya itu ada metode reklamasi itu dengan metode hydroseeding itu. Oh, reklamasi ini. Reklamasi dia. Bukan tanggul. Enggak, artinya tanggul reklamasi itu kan pemanfaatan lahan dong. Oh. Pas kata Mbak. Jadi tanggul juga bisa dimanfaatkan, tapi tanggul ini berlakunya lama atau tidak lama gitu. Ya kan kalau memang sudah engineering mengatakan ini tanggul bertahan sampai 2 tahun ke depan, artinya kan harus dilakukan reklamasi. Paling tidak yaitu tadi untuk apa sih namanya kalau dari sisi safety-nya itu untuk menyerap Hubungannya debu. debu atau apa paparan debu kan boleh saja. Cuman saya kurang paham metode hydroseeding itu seperti apa. Hanya melihat secara visual saja bahwasanya hydroseeding itu efektif sekali gitu. Iya. Begitu ditabur hari ini, mungkin 1-2 hari sudah bisa tumbuh benih, tidak tumbuh lama gitu. Bisa jadi ya. Nah, kalau untuk masalah pepohonannya kan seperti pepohonan yang apa ya, melata atau apa ya? Rayap. Merambat, ya merambat. Nah, kemudian untuk jangka lamanya seperti alkasia itu kan beda lagi ininya. Dia harus ditanam per pohon, tapi kalau hydroseeding kan mengikat, 1 kali semprot langsung tumbuh. Nah itu kalau dari sisi ininya sih, mungkin nanti di segmen berikutnya harus kita undang di pakar hydroseeding. mungkin pakarnya pakar apa ya? Pakar kecambah. Invero, ya. Iya, dari Kim. Dari Kim ya, nanti kita libatkan. Tapi nanti waktu kita masuk musim panas nih, masuk musim hujan, sekrapan itu bisa mempengaruhi itu nah.
Maksudnya? Serapan dari Serapan spoil, beda. spoil. Spoil itu. Nah itu tugasnya nanti dari tim operation section mining service kan bisa semacam buat semacam pit stop tapi yang peruntukannya hanya untuk spoil pada saat setelah hujan. Atau Bisa diatur. akses itu kejadiannya all weather. Apa itu Aldo? Aduh. Tolong jelaskan. Apa tadi bahasanya? All weather. AWR. All weather. Semua Seluruh weather cuaca. itu Bisa cuaca. segala cuaca. Seluruh cuaca. Jadi seluruh cuaca. Ya. Bisa untuk seluruh cuaca. Masukannya dari Pak Andi Hakim terkait apa namanya ini tadi ide cemerlang ini seperti apa? Kalau saya sih sepakat. Ketika Anda berada di tambang dengan yang notabene pandangan itu Gersang. gersang ya, Tandus. pada saat ada tumbuhan yang hijau dan itu artinya tidak mengganggu, tidak menciptakan green spot lah ya, posisi yang akan dipakai. Itu sebenarnya bisa meningkatkan kualitas Inovasi. inovasi kita. Motivasi. Lebih segar. Ide-ide itu Otaknya lebih Otak itu encer lebih gitu ya. encer. Masuk Pak Eko. Ya. Dari Menpan seperti apa? Sudah cukup belum? Belum. Di sana tuh ada ini ya, ada yang hijau. Pada saat kita ngeliat itu lebih tenang gitu. lebih Dan santuy mengambil gitu ya. keputusan di saat tenang itu lebih bagus. Ya. Decision making. Karena ketenangan dan kesunyian itu konotasinya beda ya. Ya. Bisa saja kita di tempat yang ramai tapi merasa tenang gitu ya. Paling tidak dari sisi keselamatan, kesehatan. Dari aspek psikologi. Tapi nggak nge-fly itu ya. Hah? Nggak nge-fly. Apanya tuh? Pas dalam posisi rame tapi tenang gitu kan. Sama nge-fly. nge-fly. biasa kan orang biasanya tempat ramai merasa sepi, Pak. Ini merasa Bukan tenang. Nah, itu Ini kalau merasa tenang. lagi pasangannya tidak berada di situ. Oh, gitu. Ada Kosong, ya. kosong, hampa. Hampa. Ya. Kita bertanya dulu Ratu Elizabeth itu apa yang tahu ya? Intinya dengan ada ide dari tim KSE ini tentunya harapannya positif ya kan, baik dari sisi keselamatan, kesehatan dan keamanannya tentu yang terbaik kan. Kita dari apa semua departemen tentu harus mendukung. Nah sekarang tugas engineering inilah yang harus menyampaikan ke manajemen seperti apa masukan ini kan gitu. Tapi ada yang lebih utama saat ini, Pak. Metode itu harusnya diterapkan dulu di sekitar mes. Oh bisa. Mes kita ini masih gersang. Office sudah. juga. Office Sudah jalan. semua. Sudah bisa. Boleh. Ya. Iya. Jadi itu dulu yang dibenahi. Error ya. Iya. Tentu harus dikasih masukan si siapa yang tukang ngurusin halaman office itu? GA. Ya, bukan tukang cangkuk. Langsung Jangan bikin lah. bukan sipil gitu. Sipil. Jangan terlalu Ya. sipil, Departemen Pak. sipil harus kita kasih masukan bahwasanya pentingnya Hijau. kantor itu hijau, asri itu ini gitu Sekarang kan. kantor tuh merah aja baru. Sekarang gersang. Merah. Merah aja yang ada. Makanya nanti pesan saya buat teman-teman yang ada di office, tentunya untuk kaum hawa diwakili nanti sama Ibu Ramlina ini, Marlina. Kalau jam istirahat itu jangan terlalu banyak keluar kantor, karena nanti bunga-bunga itu akan layu karena melihat melihat kecantikan kalian di office itu loh. Masuk. Kali gombal-gombal. Oke, closing podcastnya. Intinya semakin banyak tumbuhan, kualitas udara yang kita hirup itu semakin bagus. Apa namanya? CO2. O2. O2. Baiklah, bincang kita yang ringkas ini harapannya bisa terrealisasi Amin. atas dukungan semua departemen yang ada di sini. Amin. Minimal tanggul itu tertutup dulu dengan soil. Ya. Cukup? Karena kalau itu cuma cukup minta izin aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya akan lagi naik stepnya lagi kan. Oke. Biar ada progres Pak. Ya. Karena episode Jangan sampai hanya selanjutnya pembicaraan biar ada- pepesan kosong di sini gitu. biar Di ada follow ininya. up lah ya kan. Ada apa?
scan keduanya. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak semua ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Luar biasa ya. Jaya Pak. Jaya. Saya kan ada ini. Kebanyakan ditarik ke sana dan gitu Pak. Pak ini kan ada yang tunggu dia.